Selain Gunung Penanggungan, Gunung Arjuna ternyata juga menjadi daerah penting dalam perjalanan sejarah Kerajaan Majapahit. Tak hanya sumber Polaman yang disebut-sebut menjadi tempat pengasingan Raja Kediri Jayakatwang usai dikalahkan Raden Wijaya, di kaki Gunung Arjuna ternyata juga ada bangunan penting yang disakralkan. Oleh para sejarawan, bangunan yang lokasinya cukup tersembunyi tersebut dikenal dengan nama Candi Sumberawan. Sesuai namanya, Candi Sumberawan adalah bangunan candi yang terletak di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dari kota Malang, Candi Sumberawan berjarak sekitar 17 km dan dapat dicapai dengan waktu perjalanan sekitar 17 menit. Di kaki Gunung Arjuna, lokasi Candi Sumberawan cukup tersembunyi. Berada di tengah pepohonan hutan yang rindang dengan suhu udara yang sejuk dan suasana yang sangat tenang. Dibandingkan dengan candi-candi yang lain, Candi Sumberawan merupakan candi yang paling unik karena menjadi satu-satunya candi yang berbentuk stupa yang pernah ditemukan di Jawa Timur. Candi Sumberawan ditemukan pertama kali oleh masyarakat pada tahun 1904. Pada tahun 1935, peneliti dari Dinas Purbakala Hindia Belanda melakukan kunjungan untuk mengkaji candi ini. Kemudian pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda mencoba melakukan pemugaran, namun hanya di bagian kakinya saja. Sementara bagian tubuh dan atas candi direkonstruksi secara darurat. Candi Sumberawan dibangun dengan bahan batu andesit. Ukurannya tidak terlalu besar, panjang dan lebarnya hanya 6,25 meter dan tinggi 5,23 meter. Batur pada kaki Candi Sumberawan berbentuk bujur sangkar tanpa tangga naik. Dinding candi juga polos dan tidak memiliki relief. Kaki candi memiliki penampil di 4 sisinya, sementara di atasnya terdapat lapik berbentuk segi 8 dengan bantalan padma atau bunga teratai. Lalu di atas padma itulah terdapat stupa yang berbentuk genta. Berdasarkan keterangan yang termaktub dalam kitab Negara Kertagama, Candi Sumberawan dulu memiliki nama asli Kasurangganan. Kasurangganan dalam bahasa Sangsekerta adalah Taman Bidadari atau Taman Surga. Sehingga secara harfiah, Kasurangganan menggambarkan sebagai tempat yang sangat indah.
Pada tahun 1359 Masehi, Raja Hayam Wuruk disebut oleh sebagian sejarawan berkunjung ke candi ini. Namun sebagian sejarawan yang lain meyakini yang dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk saat itu adalah Kasurangganan, sebuah tempat yang sangat indah yang memiliki sumber mata air bak surga di masa lalu. Pada waktu-waktu tertentu, area ini juga diselimuti kabut tebal laksana negeri di atas awan. Kunjungan itu dilakukan saat Raja Hayam Wuruk mengunjungi Singasari. Jarak Kasurangganan dengan Candi Singasari yang diyakini sebagai lokasi istana kerajaan Singasari hanya sekitar 6 km. Kunjungan tersebut dimulai dari Bureng atau Wendit, Petirtan Sumber Biru, Sumber Nagan, dan Kasurangganan. Selain untuk bertamasya, kunjungan itu juga dilakukan oleh Raja Hayam Wuruk untuk ritual mensucikan diri pada sumber mata air di Petirtan Kasurangganan yang diyakini memiliki aura tinggi. Konon, area Kasurangganan yang indah dulu adalah padepokan bagi umat Buddha. Kepada Raja Hayam Wuruk yang datang, umat Buddha mengungkapkan keinginannya memiliki tempat ibadah yang resmi. Sehingga setelah pulang dari Kasurangganan, Raja Hayam Wuruk memerintahkan untuk dibangun candi Buddha di tempat ini. Dibangunnya Candi Kasurangganan atau Candi Sumberawan menjadi bukti nyata adanya toleransi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang telah ada sejak era Majapahit. Dilihat dari fisiknya, struktur Candi Sumberawan terdiri dari 3 bagian atau 3 tingkatan. Tingkatan pertama, yakni Batur, yang disebut sebagai Kamadhatu, adalah tingkatan paling bawah dalam kosmologi Buddha. Tingkatan ini melambangkan alam bawah yang erat kaitannya dengan sifat manusiawi yang masih terikat dengan hawa nafsu. Berikutnya adalah rupa datu atau tingkatan tengah yang melambangkan alam antara manusia yang ingin meninggalkan keinginan duniawi namun masih terikat dengan dunia nyata. Dan yang paling tinggi yaitu arupa datu melambangkan tempat tertinggi yang dihuni oleh para dewa. Tingkat paling atas ini melambangkan alam yang tidak terikat lagi dengan dunia fana. Karena stupa di Candi Sumberawan dibangun oleh Raja Hayam Wuruk untuk umat Buddha, maka setiap hari raya Waisak banyak umat Buddha yang menggelar acara peribadatan di tempat ini. Hingga kini, keberadaan Candi Sumberawan maupun sumber mata air Kasurangganan yang konon dulu menjadi tempat Raja Hayam Wuruk melakukan ritual masih terus dijaga kelestariannya oleh warga.